Gunayuli, NIM 241078182. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melakukan PPL 1 dengan materi kemampuanku terbatas. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, ini. Silakan. Absen dulu ya. Ardianus, Febriani, Vito, Christian, Nesha, Nika, Turki, Ales, Emi. Oke, semua hadir ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita ice breaking dulu. Coba berdiri. Berdiri semua. Pernah dengar tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam? Pernah? Kalau ibu bilang tepuk pagi satu kali ya, kemudian tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam diam. Oke ya, kita coba ya. Tepuk siang, tepuk malam. Nah, masih ada yang nggak concern ya. Lah, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, nah, oke, duduk kembali. Baik, hari ini kita mau belajar tentang kemampuanku terbatas. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, aku memiliki kemampuan. Semua manusia memiliki kemampuan kan? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik memahami kemampuan dan keterbatasan. Nah, KKTP-nya yang pertama, peserta didik menganalisis tentang keterbatasan yang dimiliki seseorang melalui nonton video. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis satu kasus tentang keterbatasan manusia melalui diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, peserta didik menganalisis pesan atau makna ajaran gereja berdasarkan kitab suci Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang keterbatasan yang dimiliki melalui diskusi kelompok. Keempat, peserta didik menganalisis sikap positif yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan berdasarkan ajaran gereja. Kemudian yang kelima, peserta didik membuat moto sebagai motivasi hidup agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi keterbatasan. Ini pertanyaan pemantik. Bagaimana kita menanggapi keterbatasan yang
dalam diri kita sikap positif maupun sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan. Salah satu sikap positif ya dalam menghadapi keterbatasan yaitu apa? Menerima kekurangan kita dan tetap ya itu intinya tetap bersyukur kepada Tuhan atas keterbatasan yang dimiliki. Mari kita menggali pengalaman hidup sehari-hari melalui video singkat ini. Ini juga ada ceritanya dalam buku ya. Coba kalian buka juga di halaman 41. Ya, 41. Ini versi videonya ya. Sampai di ya. Jika ingin melihat bukti bahwa Tuhan benar-benar Maha Adil, maka berkacalah pada kisah dari seorang pria yang bernama Nick Vujicic. Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa dua lengan dan dua kaki. Menurut dokter yang menanganinya, Nick terkena penyakit pengetahuan dan kehendak Tuhan. Tuhan Maha mengerti apa yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apapun kondisinya, itulah yang terbaik bagi kita saat ini. Ini cerita tentang siapa? Coba dari film tadi, cerita tadi, coba buat pertanyaan. Coba satu pertanyaan dari video tadi. Ayo, siapa yang mau pertanyaan? Tunjuk tangan. Ayo. Ayo. Udah? Ayo. Kalau nggak ada, ibu bertanya. Siapa tokoh yang ada dalam cerita ini? Pak? Ya. Naik? Kunci. Ya. Siapa tokoh tadi ya kan? Si Naik. Ya. Apa permasalahan yang dihadapi tokoh tersebut? Tidak memiliki Pak? tangan dan kaki. Tidak memiliki tangan dan kaki. Ada lagi? Ya, dia memiliki keterbatasan fisik. Ada lagi? Apa permasalahannya? Oke. Permasalahan yang dihadapi tokoh tersebut adalah Naik memiliki keterbatasan. Dia memiliki keterbatasan fisik. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tokoh tersebut? Walaupun memiliki keterbatasan, kita tidak boleh menyerah. Ya, walaupun kita memiliki keterbatasan, ya, kita tidak boleh menyerah. Ada lagi? Ada lagi? Walaupun kita punya keterbatasan, Kita harus tetap ya, terus tetap bersyukur. Bagus, tepuk tangan dulu untuk jadi dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa walaupun kita memiliki keterbatasan, ya kita tetap harus bersyukur. Kita punya keterbatasan, tapi kita juga bisa atau boleh sukses, kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam kelompok. Silahkan bikin kelompok seperti materi sebelumnya. Pak, langsung ngadap ke sini.
Jadi, apa keterangan awal bisa? Coba kan? Coba. Ya. Ini ada lembar kerja. Kembalikan kalian kerjakan ya masing-masing dalam kelompoknya. Ini dan juga ya di belakangnya ada di situ cerita tentang kasus, ya kan? Nah, kasus nanti kalian baca ya. Kemudian yang bagian kedua di situ ada bacalah teks di kitab suci Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang Yesus meredakan angin ribut. Ini boleh kalian amati dulu video ini. Ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka mendengar orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Kemudian Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tamparan yang sangat dahsyat dan ombak menyimpul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di gurita di sebuah silang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia terbangun, menghardik anak itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berkata takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut sampai ada seorang pada yang bertanya, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini panduan untuk kalian mengerjakan soal yang bagian kedua, ya. Nah, sekarang mulai kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan. Ya.
Oke, sekali lagi yang semangat ya. Satu orang buta. Oke, satu, dua, tiga. Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu Dia sembuhkan. Mata terbuka, mata terbuka. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke, apa yang keterbatasan apa yang dimiliki orang ini? Buta. Ya, buta. Kalau buta berarti keterbatasan apa? Fisika, psikologis, intelektual kan? Apa? Fisik. Ya, keterbatasan fisik. Siapa yang menyembuhkan? Yesus. Ya, Yesus yang menyembuhkan. Oke. Setelah ini siapa duluan yang mau presentasi? Silakan kelompok 1. Silakan. Semuanya maju ya. Perkenalkan dulu. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Kami terdiri atas dan Vito. Apa masalah utama yang dihadapi Alex menurut kasus di atas? Keterbatasan fisik. Pesan apa yang hendak diungkapkan dalam teks kitab suci tersebut? Bagaimana seharusnya Alex menghadapi perlakuan negatif dari teman-temannya menurut ajaran agama Katolik tentang kasih dan pengertian? Tidak membalasnya, cukup mengampuni. Yang lain bagaimana? Keterbatasan apa yang dimiliki oleh para murid Yesus dalam Injil Markus bab 4 ayat 35-41 tersebut. Mereka takut mati atau susah untuk menghadapi ungkapan yang menguasai. Kita tidak boleh mengelak dengan keterbatasan. Berikan tiga sikap tersebut dalam menghadapi keterbatasan. Menerima keterbatasan yang tersebut pada keterbatasan yang jangan Oke, udah? Oke, baik, kita kasih tepuk tangan ke mereka. Kemudian kelompok kedua, silakan. Perkenalkan dulu barang. Shalom teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Dari ketiga kelompok
latar hubungannya. Kemudian keterbatasan apa yang dialami oleh murid Yesus tadi? Iya. Kalau takut itu keterbatasan apa? Fisik atau psikologis? Iya, keterbatasan psikologis. Keterbatasan psikologis. Ya. Perasaan atau sikap yang muncul dari diri mereka saat itu adalah perasaan. Tadi kalian menjawab takut. Ya, takut kan? Nah, yang mereka lakukan untuk mengatasi keterbatasan mereka apa? Mereka membangunkan Yesus. Ya kan? Tadi di dalam cerita kitab suci bahwa mereka membangunkan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Pesan apa yang diperoleh dari kisah ini? Yaitu bahwa Tuhan akan selalu Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menyertai hidup kita dan kita harus mengandalkan Tuhan. Setiap perkara. Kemudian bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi keterbatasan? Sikap kita dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama, selalu tetap bersyukur. Kan? Pernah kalian bersyukur? Bersyukur dengan apa yang menjadi keterbatasan kita. Kemudian menerima apa yang menjadi keterbatasan kita, saling membantu dan bekerja sama, mencari sumber kekuatan sejati. Siapa sumber kekuatan sejati kita? Ya, Tuhan Yesus. Sama seperti siapa tadi? Siapa? Yang kisah dalam kitab suci? Para rasul. Dia mencari sumber keselamatan sejati. Itu siapa? Yesus Kristus. Ya, biasa dalam keterbatasan kita kadang timbul sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama apa? Menutup kekurangan, lalu bertindak munafik. Yang kedua, tidak fokus kepada diri sendiri, ingin menjadi orang lain, menjadi seperti orang lain. Yang ketiga, menutup diri karena merasa diri minder. Kemudian
Oke, itu kalian buat di rumah ya. Minggu depan boleh dikumpulkan. Oke, motivasi untuk kita pada pelajaran hari ini. Bahwa keterbatasan atau kekurangan diri perlu kita sadari dan kita syukuri dengan sikap yang bertanggung jawab agar dapat berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Keterbatasan diri boleh kita jadikan motivasi bahwa kita bisa sukses seperti orang lain. Dalam kehidupan badai bisa datang bahkan ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita masih dapat menemukan kedamaian di tengah badai sebagaimana kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Ya. Saat menghadapi badai yang terpenting adalah mencari pertolongan Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan dan menanti dengan sabar pertolongannya. Ya. Lahir, Tuhan seringkali menggunakan badai kehidupan untuk mendekatkan kita kepadanya. Oke ya. Ini motivasi yang bisa kita ambil dalam hidup kita, ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Senang ya hari ini? Senang. Senang ya. Minggu depan kita masuk materi baru lagi, yaitu tentang peran keluarga bagi perkembangan. Ya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita doa penutup dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa penutup? Silakan maju ke depan. Silakan, Bapak. Pak, ini aja. teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat siang. Siang, Bu. Nah.